Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami pada modul 1.3 di ruang kolaborasi mengenai pernyataan prakarsa perubahan. Dengan fasilitator Bapak Rizal SPDM Tesol dan pengajar praktik Ibu Zuraidah SAGMA. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rahma Nelly Syahfitri, Ibu Yupriani, Ibu Latifah, Ibu Sri Wahyuni, dan Ibu Nurasrida. Setelah mengetahui masing-masing visi kelompok kami dan saling berdiskusi, kami bersinergi membuat kesepakatan visi bersama, yaitu mewujudkan peserta didik yang berprestasi, bahagia, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Berikut merupakan komponen visi kelompok kami dalam mewujudkan peserta didik yang berprestasi, bahagia, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Komponen visi pertama yaitu berprestasi. Kami ingin mencapai suatu prestasi baik akademik maupun non-akademik yang ditekuni di sekolah dan sangat membanggakan. Komponen berikutnya, bahagia. Kami ingin menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, kondusif, menyenangkan, sesuai kodrat alam dan zaman. Komponen berikutnya, berkarakter profil pelajar Pancasila. Kami ingin mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Untuk mencapai keberhasilan ketercapaian visi kami, maka pernyataan prakarsa perubahan yang kami tentukan adalah mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila melalui gerakan sadar literasi, atau yang kami singkat dengan GESIP. Sebagaimana yang kita ketahui, terdapat 6 elemen karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, berkebinekaan global. Adapun karakter pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Hal ini tertuang ketika peserta didik mengimplementasikan karakter baik itu adab, akhlak, nilai luhur, dari bacaan yang dibaca anak dalam kehidupan sehari-hari. Karakter berikutnya adalah mandiri. Hal ini tertuang ketika peserta didik memiliki kesadaran dan tanggung jawab menuntaskan setiap proses pembelajaran dan kegiatan literasi di sekolah. Karakter bernalar kritis. Hal ini tertuang ketika peserta didik dapat mengulang kembali informasi, bertanya dan menemukan ide serta gagasannya setelah terpapar literasi di sekolah. Karakter kreatif. Hal ini tertuang ketika peserta didik mampu menghasilkan ide, gagasan, dan karya berkenaan dengan literasi. Karakter bergotong royong. Hal ini tertuang ketika peserta didik saling bekerja sama dalam pembelajaran proyek literasi di sekolah. Dan terakhir, karakter berkebinekaan global. Hal ini tertuang ketika peserta didik mampu mengapresiasi dan menghargai setiap pencapaian literasi diri dan orang lain dengan latar belakang apapun, mampu berpikiran terbuka dan berperan aktif dalam kegiatan literasi di sekolah. Untuk memudahkan kami dalam melaksanakan prakarsa perubahan yang telah kami tentukan, maka kami akan menuangkannya dalam kanvas Bagja. Berikut merupakan tabulasi kanvas Bagja, prakarsa perubahan mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila melalui gerakan sadar literasi. Pada poin buat pertanyaan utama, pertanyaan yang kami susun adalah, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi sekolah? Mengapa perlu meningkatkan gerakan sadar literasi sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang kami lakukan, berdialog dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, komite, orang tua, murid, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pada poin ambil pelajaran, pertanyaan yang kami susun antara lain, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran literasi di sekolah, buku jenis apa saja yang diminati peserta didik, dan tindakan atau penyelidikan yang kami lakukan adalah bekerja sama dengan murid membuat pojok baca. Bersama murid melakukan kegiatan membaca buku yang diminati anak, mendengarkan cerita atau informasi lain dari guru atau media digital lainnya, seperti laptop dan layar infocus, menggali informasi terkait buku yang diminati anak. Pada poin gali mimpi, pertanyaan yang kami susun, apa kebiasaan yang akan terjadi jika sekolah sudah menerapkan gerakan sadar literasi? Apa sumber daya yang dibayangkan akan tersedia untuk mendukung peningkatan gerakan sadar literasi di sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang kami lakukan adalah menggali informasi terkait respon dan perasaan murid mengenai kebiasaan yang akan terjadi jika sekolah sudah menerapkan gerakan sadar literasi. Mengajak warga sekolah mengidentifikasi sumber daya yang mendukung peningkatan gerakan sadar literasi. Pada poin jabarkan rencana, pertanyaan yang kami susun, apa langkah paling sederhana untuk menerapkan gerakan sadar literasi di sekolah? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan gerakan sadar literasi di sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang kami lakukan, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, murid untuk membuat lingkungan sadar literasi dan membuat jadwal kegiatan. Pada poin atur eksekusi, pertanyaan yang kami susun, siapa yang dilibatkan untuk menerapkan gerakan sadar literasi di sekolah? Apa saja peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan? Bagaimana catatan kemajuan penerapan gerakan sadar literasi di sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang kami lakukan, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk membuat lingkungan sekolah sadar literasi, menyusun deskripsi program, menyusun pelaksana program, dan menyusun deskripsi tugas dalam program. Demikian hasil pemaparan diskusi kelompok kami mengenai pernyataan prakarsa perubahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.